Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Aradini Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Sedikit saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi perpajakan. Adapun sejarah akuntansi perpajakan ialah semenjak tahun 1983 negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan sistem self-assessment system atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang. Kemudian selain itu melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Maka itu Anda harus mengetahui akuntansi perpajakan secara lebih rinci. Sebelum tahun 1983, sistem pajak di Indonesia masih menggunakan warisan pajak sistem Belanda, di mana administrasi lebih dominan daripada perhitungan akuntansi. Perbedaan antara keduanya yaitu jika administrasi pajak yang berperan menentukan besar pajak adalah petugas pajak, sedangkan untuk akuntansi pajak lebih bisa menegakkan asas keadilan, sehingga wajib pajak bisa menentukannya sendiri besarnya pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pun pengertian dari akuntansi pajak itu sendiri ialah akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, pengelompokan, pengeringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam proses atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam pengertian ini disebut akuntansi commerce ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan pengacuan pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut akuntansi pajak. Sedangkan menurut Niswonger dengan FIS sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusutan surat pemberitahuan pajak atau tax returns dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Yaitu tujuan akuntansi pajak, yaitu yang pertama adalah dasar menghitung perusahaan kena pajak atau PKP. Kemudian yang kedua, menghitung harga perolehan. Selanjutnya yang ketiga, menghitung penyerahan barang kena pajak. Yang keempat, menghitung besarnya pajak yang terhutang. Kemudian yang kelima, memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah atau untuk pembukuan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak. Selain berbagai cara untuk bisa mengetahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, ada beberapa fungsi lainnya yang dimiliki oleh akuntansi perpajakan, yaitu fungsi-fungsinya tersebut adalah yang pertama, perencanaan strategis dalam urusan perpajakan masa depan akan semakin mudah. Data pembayaran pajak menjadi bahan penilaian untuk kinerja perusahaan dalam periode sebelumnya, sehingga kita dapat merencanakan bagaimana strategis ke depannya dalam urusan perpajakan. Kemudian adapun yang kedua yaitu analisis berfungsi
sebagai data yang bisa dianalisis, berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan mendatang. Proses pengurusan pajak semakin mudah. Kemudian yang ketiga yaitu publikasi, menjadi cara untuk bisa memberikan laporan keuangan untuk investor atau keperluan publik lainnya. Laporan yang baik adalah bisa memberikan perusahaan perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Kemudian yang keempat yaitu adalah perbandingan dokumentasi mengenai data perpajakan setiap tahunnya akan sangat penting. Fungsinya adalah menjadi perbandingan yang bisa menunjukkan perkembangan pajak dari periode ke periode. Adapun prinsip dari akuntansi pajak ialah ada berbagai prinsip penting yang digunakan untuk bisa menghasilkan perhitungan, sebuah perhitungan yang tepat untuk akuntansi perpajakan. Prinsip tersebut adalah yang pertama yaitu kesatuan. Setiap perusahaan merupakan kesatuan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan entitas ekonomi lainnya, seperti pemilik perusahaan atau lembaga lainnya secara hukum tidak memiliki hak. Adapun yang kedua yaitu historis. Prinsip historis mewajibkan pencatatan keuangan yang real. Apabila perusahaan membeli sebuah aset seharga 200 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan dengan harga 180 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 180 juta. Karena inilah harga akhir yang dibayarkan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pengungkapan penuh pencatatan aktivitas keuangan. Harus informatif dan detail. Setiap detail ini akan membantu tambahan catatan atau lampiran penting sebagai referensi. Sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah, pengertian, tujuan, prinsip. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi pajak itu. Klasifikasi pajak yaitu yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pengenaan pajak yang didasarkan atas jumlah penghasilan maupun kekayaan yang dipunyai suatu perusahaan atau lembaga. Adapun jumlahnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung umumnya wajib dibayarkan oleh wajib pajak serta tidak dapat diwakilkan maupun dibebankan pada orang ataupun instansi lainnya. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Pajak semacam ini diwajibkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhananya ialah pajak tidak langsung yaitu ketika pembelian barang di pusat perbelanjaan, harga yang dibayarkan umumnya sudah termasuk pajak, sehingga wajib pajak atau WP tidak perlu lagi membayarkan pajak ke pemerintah. Kemudian adapun contoh perhitungan akuntansi pajak adalah sebagai berikut. Ketika telah mendalami konsep dasar mengenai akuntansi perpajakan, yang harus dilakukan sekarang adalah mempelajari cara menghitung dengan benar. Dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, terdapat beberapa variabel yang harus dilengkapi. Apabila ingin menghitung jumlah pajak terutang, harus diketahui terlebih dahulu jumlah setoran pajak penghasilan karyawan, penghasilan kena pajak, maupun jumlah wajib pajak di perusahaan. Simak rumus dalam perhitungan jumlah pajak tersebut sebagai berikut, yaitu PKP atau perusahaan kena pajak kali 25% sama dengan pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan dikurang pajak penghasilan dikurang pajak penghasilan pasal 23 sama dengan pajak terutang. Adapun contohnya perhitungan akuntansi perpajakan adalah yaitu
Ada berbagai macam variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, mulai dari perusahaan kena pajak, pajak perhitung pajak penghasilan, dan lain-lainnya. Kita ambil contohnya menghitung pajak terutang, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. 25% dikali perusahaan kena pajak dikali pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan dikurang pajak penghasilan pasal 23 sama dengan utang pajak. PTA memiliki penghasilan kotor sekitar 50 miliar dengan pajak penghasilan sekitar 2 miliar. Pajak penghasilan pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebesar 200 miliar. Untuk mengetahui perusahaan kena pajak perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, perusahaan PT Berkah 50 miliar dikurang 20 miliar sama dengan 30 miliar. Jadi pajak terutang PTA adalah 25% dikali 10 miliar sama dengan 7,5 miliar. Selanjutnya 7,5 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar yaitu sama dengan 4,5 miliar. Selanjutnya yaitu contoh kedua, kasus perhitungan. Perusahaan terbatas ABC menerima penghasilan kotor senilai 100 miliar. Lalu diketahui besaran pajak penghasilan sekitar 5 miliar. Pajak penghasilan pasal 23 senilai 3 miliar dan pengeluaran senilai 40 miliar. Cara mengetahui jumlah perusahaan kena pajak perusahaan adalah dengan mengikuti rumus berikut, yaitu penghasilan kotor dikeluar pengeluaran sama dengan perusahaan kena pajak perusahaan 100 miliar dikurang dengan 40 miliar sama dengan 60 miliar. Dengan demikian, cara menghitung pajak tersebut perusahaan terbatas ABC yaitu 60 miliar dikali 25% sama dengan 15. Maka sebesar jumlah pajak yang wajib dibayar perusahaan terbatas ABC adalah yaitu 7 miliar. Yang terakhir yaitu sifat akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak memiliki sifat wajib atau dipaksakan kepada semua yang wajib pajak. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama pajak di Indonesia masih belum maksimal, yaitu banyak dari wajib pajak individu maupun perusahaan yang menghindari pajak agar pendapatan yang diperoleh tidak berkurang. Kemudian yang kedua yaitu pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah, manfaatnya sebenarnya akan kembali kepada masyarakat. Pajak yang didapatkan akan digunakan untuk membangun negara dengan pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban semua wajib pajak adalah membayar piutang pajak sebelum jatuh tempo kepada kantor-kantor pajak setempat. Sedangkan untuk wajib pajak memiliki hak untuk dilayani oleh petugas pajak dengan sebaik-baiknya karena sudah menjadi warga negara yang taat terhadap pajak. Yang keempat atau yang terakhir ialah fungsi dari penggunaan hasil pajak tidak hanya digunakan pada aspek ekonomi saja, tetapi pada aspek sosial dan budaya pada suatu negara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perpajakan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.